Saya tahu di akhir zaman ini terjadi kegoncangan yang besar. Bukan cuma setiap daerah, bukan cuma setiap kota, tapi seluruh bangsa. Dan menjadi pesan Tuhan hari ini, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya harus jadi jawaban di luar sana. Kita melihat dari sejarah-sejarah Alkitab, banyak malapetaka yang terjadi. Contohnya yang ada di Sodom dan Gomora, di mana Tuhan menurunkan api dari langit bagi daerah ini. Kenapa? Karena kekejian di mata Tuhan. Tingkah laku, perbuatan mereka itu sangat keji di mata Tuhan. Dan Tuhan turunkan api dari langit, menunggang balikan kota ini. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu jawaban, anak-anak Tuhan harus berani tampil, berani berbicara bagi kota, supaya setiap orang-orang yang tinggal di kota ini mengerti, menyadari tingkah laku yang jahat. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, ini adalah kota Kristen, tetapi kota ini juga penuh dengan kejahatan, perjudian, persinahan, percabulan, kemabukan, pesta pora. Ini harus ditegur supaya menjadi sadar, supaya menjadi mengerti kehendak Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan tidak menunggang balikan kota ini. Ketika ada kesadaran, ketika orang-orang di kota ini berbalik dan bertobat. Seperti kalau saudara baca di dalam Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Ini Tuhan mau menunggang balikan kota Niniwe melalui nabinya Yunus, kepada Nabi Yunus, bahwa dia harus sampaikan kepada kota ini, dan dia lari ke Tarsus. Tapi pesan kedua, Yunus diajak Tuhan, dibawa Tuhan kembali untuk menyampaikan pesan penting bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan, akan mengalami malapetaka. Saya mau berkata bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan hari ini, menjadi anak Tuhan itu punya peran penting yang sangat besar bagi kota, bagi daerah di mana Bapak Ibu Saudara tinggal. Tuhan taruh pesan bagi kota ini. Tuhan taruh pesan bagi daerah Niniwe atau kota Niniwe, supaya kota ini ditunggang balikan. Tapi di ayat yang terakhir, Tuhan tidak jadi menunggang balikan kota Niniwe. Kenapa? Karena dari pemimpinnya, rajanya menyampaikan kepada masyarakatnya bahwa harus berpuasa, bahwa harus berdoa, bahwa harus meratap. Bayangkan saudaraku, rajanya, seorang pemimpin, turun dari singgasananya, dari jabatannya untuk berdoa bersama. Haleluya. Alkitab katakan manusia, hewan atau ternak tidak boleh makan dan minum. Hanya untuk apa? Hanya untuk menahan malapetaka yang akan dilakukan Tuhan di kota itu. Haleluya. Luar biasa yang terjadi ketika mereka mulai meratap, mereka mulai menangis. Bapak Ibu Saudara, mujizat Tuhan dinyatakan di ayat yang ke-10. Tuhan tidak jadi menunggang balikan kota Niniwe karena ada kesadaran, karena ada pertobatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sadar lewat keadaan yang terjadi, kita mengerti lewat keadaan yang terjadi, supaya Tuhan tidak menunggang balikan kota ini. Bapak Ibu Saudara, ini pesan penting. Covid itu belum seberapa. Ada malapetaka yang lebih dahsyat lagi sesuai dengan Alkitab katakan. Bukan cuma kota ini, tapi seluruh bangsa. Kalau kita sadar dalam hal ini, kita akan terima pemeliharaan, penjagaan, pembentengan dari Tuhan. Karena ada perbedaan ketika kita mencari wajah Tuhan. Haleluya. Alkitab katakan ketika kita mencari wajah Tuhan, Tuhan akan datang, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan turun tangan untuk menjaga, melindungi, menyertai saya dan saudara sampai di mana Dia bawa saya dan saudara untuk menikmati kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal, bukan di dunia ini, tapi Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Ini pesan buat Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.